Bangsa Indonesia ini kekurangan wirausaha kan. Kalau kita lihat jumlah wirausaha kita itu cuma 3%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekolah SD IT Al-Kausar itu pertama adalah dulu pertama kali ada seorang pemilik sekolah namanya Al-Kausar juga. Kemudian beliau itu tidak sanggup untuk melanjutkan sekolahnya. Akhirnya ditawarkan kepada saya untuk mengelola sekolah itu gitu. Padahal saya sendiri backgroundnya bukan orang pendidikan, saya adalah dokter yang bekerja di rumah sakit. Lalu karena dia berkali-kali dia datang ke rumah saya untuk menawarkan sekolahnya dan mengelolanya, akhirnya bismillahirrahmanirrahim saya terima tawaran itu. Sudah 14 tahun yang lalu, jadi ini sudah angkatan yang ke-14 ya lulus. Jadi SD IT Al-Kausar itu kan belajarnya 6 tahun ya. Ya SD seperti SD yang lain begitu. Ya, pertama bahwa sekolah itu merupakan tempat di mana untuk menggembleng generasi masa depan ya. Jadi melalui sekolah ini kita bisa banyak berbuat kepada siswa gitu. Baik itu mengenai ibadahnya kan. Karena di sana juga ada program tahfiz kan. Tahfiz, jadi anak SD Al-Kausar itu lulusannya itu harus bisa hafal 3 juz gitu. Juz 30, juz 29, juz 28 Al-Quran. Jadi dia hafal gitu. Anak-anak itu harus hafal. Ada pendidikan karakter, jadi mereka diajarin adab untuk bergaul dengan bagaimana sikapnya kepada orang tuanya, bagaimana menghormati guru, bagaimana mereka bisa mempunyai adab dalam pergaulan sehari-hari gitu. Mau membuat ekstrakurikuler tentang pengusaha cilik. Jadi kita menciptakan pengusaha cilik. Mengapa pengusaha cilik itu sudah diperkenalkan dari kecil? Karena sekalian bahwa bangsa Indonesia ini kekurangan wirausaha kan. Kalau kita lihat jumlah wirausaha kita itu cuma 3%, sedangkan di luar negeri itu sampai 15%, jadi 5 kali lipatnya. Itulah mengapa kita membutuhkan bibit-bibit generasi masa depan yang dari sejak awal sudah dipersiapkan untuk itu. Jadi yang sudah berjalan ini adalah market day. Jadi setiap hari Rabu itu mereka anak-anak itu
diharuskan gitu per kelasnya itu menjual begitu, menjual makanan, minuman atau barang-barang yang lain begitu. Apakah bentuknya makanan seperti cimol atau makanan bakso atau makanan yang lain ya, dan minuman misalnya es krim dan sebagainya gitu. Jadi di kelas itu di sekolah itu setiap kelas itu diwakilin oleh satu grup lah gitu untuk menjual, dan itu nanti bergilir gitu. Nanti kita mau mencoba untuk ada satu kurikulum khusus gitu. Ada bukunya ya, jadi ada bukunya bentuknya komik begitu, tentang mempersiapkan anak-anak ini belajar menjadi pengusaha cilik begitu. Jadi memang pertama kali memang untuk anak SD itu mereka diajarin bagaimana cara membuat kue misalnya seperti itu. Jadi mulai hal-hal yang secara fisik bisa dilihat, karena kan wirausaha itu sebenarnya kan abstrak, sangat abstrak ya kan. Dan itu tidak bisa serta-merta diajarkan langsung pada anak-anak, karena apa sih gitu, dokter apa sih. Jadi kalau mereka menjadi dokter ya dokternya pengusaha, kalau jadi insinyur pengusaha gitu kan begitu. Jadi saya kira bisa di itu kelas inilah, kelas 3 ke atas lah, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 gitu ya. Karena dia sudah bisa berinteraksi baik kan dengan instruktur. Kalau masih kelas 1 atau kelas 2 masih belum gitu ya. Dan itu saya kira memang juga kan sekarang kan zamannya marketing internet marketing ya, marketing online, jadi digital. Jadi nanti juga mereka diajarkan bagaimana digital marketing itu dipelajari. Misalnya dia bisa membuat iklan dengan Photoshop atau Corel Draw dan sebagainya, bikin flyer kan begitu. Jadi segala macam kegiatan-kegiatan yang masih mungkin dia bisa melakukannya itu. Tetapi minimal dengan dasar-dasar itu dia akan terngiang dalam otaknya bahwa oh ya, dia akan menjadi pengusaha. Jadi ya kan, dia bekerja keras, dia rajin dan sebagainya. Itulah yang menurut saya perlu diikutin oleh siswa-siswa yang lain, siswa-siswa di sekolah lain begitu ya. Jadi kalau yang sekarang ini, sebelumnya ini adalah kan sangat teoritis begitu. Kita belajar banyak menghafal sejarah, menghafal IPS dan sebagainya. Itu sebenarnya kan ya ada manfaatnya juga sih, tapi sebenarnya kalau kita belajarnya hanya menghafal dan ingatan saja, kenapa sih kok tidak diajarkan problem solving ya? Bagaimana memecahkan masalah, bagaimana mereka bisa berjualan, bagaimana dia menghadapi pelanggan begitu kan, bagaimana dia bisa berkomunikasi saja kepada orang lain, menawarkan barang saja. Dia diajarkan bagaimana supaya nggak malu gitu, coba menawarkan misalnya kue atau telur asin atau minuman kepada temannya sendiri, atau mungkin pada saat Car Free Day misalnya. Pada saat Car Free Day, anak-anak bisa saja dia di drop misalnya di Bekasi gitu kan, untuk menawarkan apakah minuman dan sebagainya. Dengan demikian dia bisa merasakan hubungan komunikasi, bagaimana dia menghadapi orang-orang atau calon pelanggan itu ya. Mungkin dia mendapat penolakan ya kan, mungkin nanti ada yang laku dan sebagainya. Nanti menjadi bahan diskusi yang menarik. Betapa banyak di dalam hadisnya itu bahwa
bahwa semua kegiatan-kegiatan baik amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah ladang pahala.